Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Iko, 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia. Para Nabi dan Rasul diutus di muka bumi untuk menyempurnakan akidah. Namun, sudah berlalu beberapa temuan Nabi memberikan sejarah barang-barang peninggalan mereka yang masih ada. Ada beberapa peninggalan Nabi dan Rasul yang kerap menjadi pusat perhatian publik, walaupun diketahui bahwa lingkup dakwanya terletak di Jazirah Arab dan sekitarnya. Tapi peninggalan mereka kini sudah tersebar ke berbagai penjuru dunia. Lalu, apa saja barang yang masih ada sampai saat ini? Mari kita simak. Pertama, gamis Nabi Muhammad SAW. Salah satu peninggalan Nabi Muhammad SAW yang masih bisa dilihat sampai saat ini adalah baju gamis. Sepotong pakaian Rasulullah ini masih tersimpan dan pernah dipamerkan di Masjid Hirkai Sharif, Istanbul, Turki pada bulan Ramadan. Ketika Khalifah Islam berkuasa, mereka berusaha untuk mengumpulkan berbagai peninggalan Rasulullah, termasuk Turki Utsmani yang memegang kepemimpinan pada 1517. Beberapa peninggalan Rasulullah dibawa oleh Khalifah ke Istanbul, yang mana pemerintah Utsmaniyah menyimpannya. Usai kehalifan Utsmaniyah bubar, pemerintah Turki mengambil alih dan menyimpan di Istana Topkapi. 2. Telapak kaki Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad pernah melakukan sebuah peristiwa yang kita kenal sebagai Isra Mi'raj, dari Mekah ke Masjid Aqsa di Baitul Maqdis, kemudian ke Sidratul Muntaha di langit ketujuh. Perjalanan yang diabadikan di dalam Al-Quran ini menghasilkan perintah kepada seluruh umat Nabi Muhammad SAW. Pada perjalanan tersebut diceritakan telapak kaki beliau meninggalkan bekas di sebuah batu. Cetakan kaki di batu tersebut lalu dipisahkan dan disimpan di tempat yang berbeda. Kedua cetakan telapak kaki tersebut disimpan di Istana Topkapi dan satu lagi di kompleks Masjid Al-Aqsa. 3. Kunci Ka'bah. Peninggalan Nabi berikutnya adalah kunci Ka'bah. Berdasarkan catatan sejarah kunci Ka'bah di Mekah, Arab Saudi dipercayakan kepada kelompok Asyaibah atau Bani Syaiban untuk menyimpannya. Kunci tersebut mempunyai ukuran 35 cm yang dibungkus dengan kain hijau dan bordir berwarna emas. Kini, kunci tersebut disimpan di Istana Topkapi di sebuah ruangan bernama Pavilion of Holy Mantle dan Holy Relics. 4. Istana Nabi Daud alaihissalam. Seorang arkeolog yang berasal dari Hebrew University, Yerusalem, Israel, mengklaim bahwa dirinya sudah menemukan 2 bangunan besar yang sudah pernah ditinggali oleh seorang raja. Bangunan ini adalah istana dari Raja Daud atau Nabi Daud alaihissalam, sebagaimana yang sudah diceritakan dalam sejumlah kitab suci seperti Al-Quran dan Alkitab. Dalam kisah Nabi Daud alaihissalam sendiri, beliau berhasil mengalahkan Goliat atau Jalut, sebuah prajurit yang mempunyai tubuh besar bila disamakan dengan manusia, bentuk tubuhnya 4 kali lebih besar. 5. Tongkat Nabi Musa alaihissalam. Dalam ayat suci Al-Quran, Nabi Musa alaihissalam diceritakan bisa membelah Laut Merah untuk menghindari kejaran bala tentara Fir'aun yang akan membunuhnya dengan sebuah tongkat kayu. Ketika berdesak di tepi laut, Nabi Musa diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala memakai mukjizatnya, yaitu tongkat. Air Laut Merah akhirnya terbelah sehingga dapat dilalui Nabi Musa dan pengikutnya. Kejadian ini akhirnya membuat Nabi Musa alaihissalam dan para pengikutnya selamat dari kejaran tentara Fir'aun. Kini, peninggalan Nabi Musa tersebut diyakini berada di dalam sebuah kotak yang diberi nama Year of the Covenant dan bisa ditemukan seiring dengan terungkapnya kereta dan kotak emas milik Fir'aun. 6. Tabut Perjanjian Nabi Musa alaihissalam. Peninggalan Nabi yang menggemparkan dunia berikutnya adalah Tabut Perjanjian Nabi Musa.
ketika Nabi Musa alaihi salam berhasil kabur dari kejaran bala tentara kerajaan Fir'aun, beliau dikatakan bertapa di sebuah gua sebelum akhirnya menerima wahyu yang berupa kitab Taurat. Adapun salah seorang ahli yang bernama Wan Wayat mengatakan dirinya sudah menemukan tabut perjanjian Nabi Musa alaihi salam yang berada di gua Yeremia, Israel. Hal ini sejalan dengan penemuan yang diperkirakan berhubungan dengan kerajaan Fir'aun di masa lalu. 7. Bahtera Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah salah seorang rasul yang diutus untuk berdakwah kepada kaumnya yang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Kisah yang populer dari Nabi Nuh adalah pembuatan kapal besar di gunung sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi Nuh dan seluruh umatnya menaiki kapal tersebut untuk menghindari banjir besar. Sebab banjir tersebut kemudian menenggelamkan kaumnya termasuk anak dan istri. Peninggalan Nabi ini ditemukan di Gunung Akri atau Ararat. 8. Pedang Nabi Muhammad SAW. Sepanjang hidupnya diketahui bahwa Nabi Muhammad mempunyai beberapa pedang dengan nama yang berbeda-beda pula. Salah satu peninggalan Nabi ini dijuluki sebagai Al-Madhur yang pernah digunakan dalam beberapa pertempuran. Al-Madhur mempunyai panjang 100 cm dengan gagang emas berkepala emas. Kini, pedang tersebut disimpan di istana Topkapi. 9. Mangkok Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dikenal dengan kesederhanaannya. Tidak hanya dalam makanan, tapi juga perlengkapan. Walaupun jadi pemimpin umat Islam di Madinah, kehidupannya sangat bersahaja. Salah satu peninggalan Nabi yang masih bisa disaksikan adalah mangkuk dengan bahan tembaga yang dipakai untuk membasuh wajah. Mangkuk ini disimpan di Masjid Chechnya, Rusia. 10. Kereta kuda Fir'aun. Seorang peneliti yang bernama Wan Watts adalah penemu bangkai kereta Fir'aun yang berada di Laut Merah bagian Nuwaiba. Benda tersebut berbentuk roda kereta Fir'aun, beberapa tulang manusia, dan kuda yang diyakini milik tentara yang tenggelam saat mengejar Nabi Musa. Diperkirakan bahwa kereta tersebut sudah mencapai 3.500 tahun. Itulah 10 peninggalan Nabi dan Rasul yang menggemparkan dunia. Wallahu a'lam bishawab.